Pernahkah kau merasa aneh di tengah sholatmu yang khusyuk, di tengah lantunan zikir yang mengharu biru, di balik semua kebaikan yang kau tebarkan? Ada bisikan halus yang berdecak puas, sebuah kepuasan bahwa kau telah menjadi lebih baik daripada mereka, bahwa amalmu adalah bukti, bahwa ibadahmu adalah tiket menuju surga yang kau rasa pantas untuk kau terima. Itu dia, itulah suaranya, itu adalah decak tawanya yang paling samar. Kita tidak sedang membicarakan makhluk dengan tanduk dan kaki kambing. Itu adalah dongeng pengalihan isu. Tapi kita sedang membicarakan sang ahli strategi, sang arsitek ilusi yang paling canggih. Ia tidak datang dengan wujud yang menakutkan. Ia datang dengan jubah kealiman, dengan sorban kesalehan, dengan kalkulator pahala di satu tangan dan kitab suci di tangan yang lain. Inilah permainan tertinggi di alam semesta. Saat iblis tidak lagi perlu menggoda kita dengan maksiat, karena ia telah berhasil menjadikan kita sebagai Tuhan-Tuhan kecil yang sibuk menyembah diri sendiri. Inilah yang akan kita bongkar pada video ini. Perjalanan ini bukan untuk mereka yang masih nyaman dengan agama sebagai dekorasinya, tapi ini hanya untuk para pencari sejati yang rela menggali sampai ke akar-akarnya, sampai ke inti dari semua kepalsuan untuk menyentuh yang hakiki. Salam sang sejati. Apa itu iblis? Dalam bahasa hakikat, iblis bukanlah entitas di luar dirimu. Iblis adalah prinsip pemisahan. Namanya berasal dari kata balasa yang artinya putus asa atau terputus. Ia adalah energi kesadaran yang memilih untuk memutuskan diri dari kesatuan Al-Wahid dan bersikukuh pada keberadaan dirinya yang terpisah. Katanya, ana khairu minhum, aku lebih baik daripadanya. Inilah deklarasi pertamanya, bahwa aku yang berdiri sendiri, yang membandingkan, yang merasa unggul daripada yang lain. Sekarang, apa itu alim? Bukan sekedar orang yang banyak ilmunya atau rajin ritualnya. Alim dalam makna sejati adalah mereka yang telah mencapai ilmu al-yakin, keilmuan yang menghujam dalam keyakinan yang hak, yang telah menyatu di dalam dirinya menjadi amaliyah tanpa beban. Ia adalah cermin yang bersih, yang memantulkan cahaya ilahi tanpa mengklaim cahaya itu sebagai miliknya. Nah, ketika prinsip pemisahan iblis ini menyusup ke dalam kesadaran sang alim, maka terjadilah distorsi yang paling mematikan dalam perjalanan spiritual. Iblis tidak lagi melawan sang alim, tetapi ia menjadi sang alim itu sendiri. Ia meminjam jubahnya, bahasanya, bahkan air wudhunya. Ia tidak lagi menggoda dengan klub malam ataupun minuman keras, tapi ia menggoda dengan tingkatan surga. Ia juga tidak membujukmu untuk meninggalkan sholat, tapi ia membujukmu untuk menyempurnakan shaf, sambil melirik tajam pada saudaramu yang lain yang tidak lurus. Ia tidak menghalangimu
untuk bersedekah. Justru ia mengajarimu untuk menghitung-hitung amaliyah sedekahmu agar kau dikenal sebagai seorang dermawan. Inilah penjara yang paling mewah. Penjara yang dindingnya terbuat dari ayat-ayat suci, yang gemboknya berbentuk tasbih, dan yang para penjaganya adalah pujian dari manusia lainnya. Kau merasa bebas, padahal kau sedang diarak dalam rantai emas menuju neraka kesombongan spiritual. Ia telah mengalihkan perjuanganmu dari menuju Allah menjadi lebih baik daripada diam. Ia telah mengubah ibadahmu dari sebuah penyembahan menjadi sebuah kompetisi. Lalu bagaimana mekanisme kerjanya? Ternyata sangat halus, seperti embun yang membeku menjadi es, perlahan-lahan membelenggumu. Pertama, komodifikasi ibadahmu. Ibadah yang seharusnya adalah konsekuensi logis dari cinta dan pengenalan ma'rifah, diubahnya menjadi transaksi. Sholat menjadi koin yang kau tabung untuk ditukar dengan surga. Puasa menjadi investasi untuk menghapus dosa. Sedekah menjadi premi asuransi agar terhindar dari musibah. Di sini, Tuhan tidak lagi disembah sebagai kebenaran, tapi sebagai bankir kosmis yang mengelola buku tabungan pahala dan dosa. Kau tidak mencintainya, melainkan kau membutuhkan jasanya. Kedua, penciptaan diri yang palsu. Sang iblis membantumu membangun sebuah identitas spiritual yang rapih dan indah. Sebut saja, si aku yang saleh. Si aku ini selalu ingin dilihat, diakui, bahkan ingin dipuji. Ia adalah aktor di atas panggung kehidupan. Setiap kebaikan yang dilakukannya adalah pertunjukan, baik untuk mata manusia maupun untuk audiens di langit. Si aku inilah yang merasa hancur ketika amaliyahnya tidak dihargai, yang tersakiti ketika tidak dipuji, yang risih ketika ada orang lain yang lebih alim darinya. Si aku inilah yang sebenarnya kau sembah sambil menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Inilah makna daripada firman Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Al-Furqan ayat 43. Hawa nafsu yang dimaksud di sini yaitu pada tingkatan tertinggi, bukan lagi nafsu birahi ataupun nafsu kemarahan, melainkan nafsu untuk diakui secara spiritual, nafsu untuk menjadi yang paling dekat dengan Tuhan. Ini adalah nafsu yang paling halus, tetapi paling beracun. Ketiga, penyempitan makna tauhid. Tauhid direduksi menjadi sekedar ucapan La ilaha illallah, sekedar di lisannya, sementara hatinya masih menyembah berhala-berhala modern. Gelar, jabatan, pengakuan, popularitas di kalangan spiritualis, bahkan pengalaman-pengalaman mistis seperti kasyaf ataupun karomah. Kau mengesahkan Tuhan di mulutmu, tetapi dalam prakteknya kau menjadikan pengalaman spiritualitasmu sendiri sebagai Tuhannya. Kau terjebak dalam syirik khafi, kesyirikan yang samar. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati,
sang iblis berjubah alim akan memastikanmu sibuk memerangi syirik jahiliyah, menyembah berhala di luar sana, tetapi buta terhadap berhala yang sedang kau pahat sendiri di dalam kolbumu. Berhala citra dirimu yang merasa soleh. Inilah kepalsuan kehidupan yang sesungguhnya. Dunia adalah panggung sandiwaranya, di mana para alim adalah bintang-bintangnya. Kita berlomba memainkan peran sebagai orang yang suci dengan sangat sempurna, sampai-sampai kita sendiri lupa bahwa itu hanya sebatas peran. Kita mengira topeng yang kita kenakan adalah wajah kita yang asli. Lalu, adakah jalan keluarnya? Ada, tapi ini adalah jalan yang lebih berbahaya, lebih sunyi, dan lebih menakutkan daripada sekedar berjihad melawan nafsu rendahmu. Ini adalah jihad akbar, perang melawan dirimu yang merasa sudah suci. Yang ternyata jalan ini diajarkan oleh para ulama billah, para waliullah yang telah mencapai tingkatan makom fana. Mereka tidak meninggalkan syariat, justru mereka menegakkannya dengan tingkat ketulusan yang paling murni, tanpa embel-embel aku. Pertama, mengganti kalkulator dengan kekosongan. Berhentilah untuk menghitung pahala dan dosa-dosamu. Biarkan itu menjadi urusan Allah. Tugasmu hanya satu, menyembah Dia seakan-akan kau melihatnya. Fokusmu bukan lagi pada hasilnya, bukan pada surga ataupun neraka, melainkan pada sang kekasih itu sendiri. Seperti dalam syair filsafat, cinta sejati tidak menuntut balasan. Ia adalah balasannya sendiri. Ibadahmu harus lahir dari cinta, bukan transaksi. Dari pengenalan, bukan dari ketakutan ataupun harapan. Kedua, mematikan si aku yang saleh. Ini adalah inti dari ilmu hakikat. Caranya yaitu dengan muraqabah dan muhasabah yang ekstrim. Setiap kali kau merasa khusyuk, tanyakanlah, untuk siapa kekhusyuanmu itu? Apakah untuk Allah ataukah untuk dirimu yang ingin merasa khusyuk? Setiap kau bersedekah, tanyakan pula, apakah ini untuk Allah ataukah untuk diriku yang ingin dikenal sebagai seorang dermawan? Galilah terus sampai kau menemukan benang ego yang masih terselip. Cabutlah. Inilah makna mati sebelum mati. Bunuhlah dirimu yang palsu itu sekarang, sebelum kematian fisik menjemputmu, sebagaimana dikatakan dalam hikmah berikut ini. Orang yang arif adalah orang yang tidak melihat dunia ini sesuatu apapun selain Allah. Artinya ia telah melampaui diri individualnya dan menyatu dalam kehendak ilahi. Ketiga, menyadari bahwa kau tidak ada. Ini puncaknya. Dalam ajaran filsafat ketuhanan yang paling dalam, dirimu yang hakiki adalah tiada. Kau adalah cermin. Kau adalah wadah. Kau adalah kekosongan yang diisi olehnya. Al-abdu, hamba yang sejati, adalah mereka yang telah fana, lenyap, lebur, sehingga yang tinggal hanya Ar-Rabb, Tuhannya. Segala gerak-gerikmu, ucapanmu, ibadahmu bukan lagi dari dirimu yang terpisah, melainkan darinya melalui dirimu. Ketika kau sudah sampai di sini, sang iblis berjubah alim tidak lagi memiliki tempat berpijak.
Ia bisa menggoda makhluk yang memiliki aku, tapi ia tidak bisa menggoda kekosongan yang telah bersatu dengan kepenuhan. Seperti angin yang bisa menggoyangkan pohon dan ranting, tapi ia tidak bisa menggoyangkan ruang hampa. Inilah makna sejati daripada kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah, termasuk dan terutama Tuhan palsu bernama dirimu yang saleh itu. Makanya, saudaraku pejalan sejati, selama ini kita telah tertidur dalam mimpi yang indah bernama kesalehan. Sang iblis berjubah alim adalah pemimpi yang memasukkan mimpi itu ke dalam kepala kita. Ia telah membuat kita bangga dengan jubah yang kita kenakan, tanpa sadar bahwa jubah itu adalah kain kafan yang membungkus hati kita yang seharusnya hidup. Bangunlah dari kenyamanan yang bernama agama. Agama yang membuatmu merasa benar dan menyalahkan orang lain. Agama yang membuatmu sibuk dengan surga dan nerakamu sendiri, tetapi lupa pada penderitaan antar sesama. Pergilah ke dalam dirimu, gali lebih dalam daripada lubang sumur ritualmu. Tanyakan pada setiap napas, untuk siapa? Jika jawabannya masih untukku, maka ketahuilah sang iblis masih berdiri dengan gagah di pundakmu. Ia tersenyum puas. Jika suatu saat nanti, dalam heningnya malam, kau menemukan sebuah kekosongan, sebuah ibadah tanpa motif apapun, sebuah senyum yang tidak mengharap pujian, sebuah sedekah yang tangan kirimu benar-benar tidak tahu apa yang diberikan tangan kananmu, maka saat itulah jubah alim itu kau sobek-sobek dan kau kenakan kembali kain kasar seorang hamba yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki kesalehan untuk dibanggakan. Inilah tujuan sejati daripada orang yang beragama. Saat itulah engkau baru mulai berjalan, dan sang iblis, ia akan meninggalkanmu, bukan karena ia kalah, tapi karena ia kehilangan mainannya, yaitu dirimu yang lama. Ia akan pergi mencari mangsa yang lain, yaitu para alim yang masih bangga dengan jubahnya. Biarkan ia pergi. Kau tidak membutuhkannya lagi. Kau telah terbebas. Demikianlah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.